Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini, masih pada tema hewan sahabatku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak bisa mempraktikkan cara menjaga kesehatan di masa pandemi, yaitu melalui gerakan senam sederhana. Kemudian, anak-anak juga diharapkan mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan dan menjelaskan manfaatnya. Selain itu, anak-anak juga diharapkan bisa menemukan ide pokok pada sebuah bacaan dengan bantuan diagram. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Nah, anak-anak pasti pernah mendengar bukan suatu peribahasa yang mengatakan bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh kita semua. Di antaranya dengan cara menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, makan makanan yang sehat dan bergizi, cukup minum air putih, cukup istirahat, dan tidak lupa olahraga secara teratur. Olahraga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, di antaranya seperti melakukan gerakan senam sederhana yang akan kita lakukan sekarang, yakni senam jalan di tempat. Senam jalan di tempat ini sangat mudah untuk dilakukan. Anak-anak tinggal mengikuti lagu, kemudian lakukan gerakannya. Nah, sekarang kita praktikkan bersama-sama ya. Kita bersiap-siap dan kita lakukan senamnya. Bagaimana? Anak-anak senang bukan melakukan senam? Jadi, senam jalan di tempat tadi bisa anak-anak ulang-ulang ya, sesuai dengan keinginan anak-anak. Nah, sekarang mari kita lanjutkan belajar tentang cara hewan berkembang biak. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari bahwa berkembang biak adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Cara perkembangbiakan hewan juga sama seperti tumbuhan, yakni ada dengan cara generatif dan ada dengan cara vegetatif. Untuk hewan yang berkembang biak dengan cara generatif, itu maksudnya adalah hewan yang melalui proses perkawinan atau bertemunya sel telur dengan sel sperma yang disebut juga perkembangbiakan secara seksual. Mari mengingat kembali bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 jenis, yaitu perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur, perkembangbiakan secara vivipar atau beranak, dan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Nah, bagaimana perkembangan embrio pada hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar?
Jadi, hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, perkembangan embrionya terjadi di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Adapun ciri dari hewan ovipar ini adalah berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Bagaimana dengan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar? Jika hewan berkembang biak dengan cara vivipar, maka embrio hewan tersebut berkembang di dalam tubuh induknya atau di dalam rahim induk, baru kemudian dilahirkan. Adapun ciri dari hewan vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, menyusui anaknya, dan biasanya memiliki rambut. Selain kedua jenis perkembangbiakan hewan tadi, ada pula hewan-hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Nah, anak-anak masih ingat bukan contoh-contoh hewannya? Nah, bagaimana perkembangan embrio pada hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar? Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, embrionya berkembang di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induk hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Jadi, secara umum, hewan ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus. Hanya saja yang membedakan mereka dari hewan lain adalah hewan ovovivipar ini mengandung calon anaknya dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, barulah anak-anak tersebut akan dilahirkan. Bagaimana proses pembuahan pada hewan terjadi? Proses pembuahan pada hewan terjadi dengan dua cara, yaitu ada yang dengan cara internal dan ada pula yang dengan cara eksternal. Pembuahan internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk, seperti misalnya pada telur ikan. Ya, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas. Jadi, tugas ini sudah ada di dalam modul anak-anak. Nah, tugas ini adalah menuliskan informasi-informasi penting yang sudah anak-anak dapatkan dari topik perkembangbiakan hewan tadi. Jadi, anak-anak mengisikannya ke dalam bentuk peta pikiran. Jadi, isikan peta pikiran ini dengan cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh-contoh cara hewan berkembang biak. Anak-anak dapat juga melengkapinya dengan gambar agar tugas anak-anak kelihatan lebih menarik. Jadi, nanti sekaligus dapat juga dipelajari sebagai bahan catatan anak-anak sendiri. Selamat mengerjakan tugas. Jika sudah selesai, mari kita lanjutkan kepada menentukan ide pokok. Ide pokok adalah sebuah gagasan yang sedang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Ide pokok merupakan inti dari suatu paragraf yang merupakan dasar dalam pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya sangat dominan dan sering diulang dalam menentukan tema wacana. Dalam pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, sekarang Bu Guru akan menegaskan kembali bahwa menentukan ide pokok itu sangat mudah. Biasanya, ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Jadi, kalimat utama merupakan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain sebagai kalimat penjelas. Ide pokok
biasanya bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bahkan ada juga ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Jika ide pokoknya terletak di awal paragraf dan bersifat umum, maka paragraf tersebut dapat dikatakan sebagai paragraf deduktif. Silakan anak-anak perhatikan paragraf yang terdapat di sebelah kanan ini. Pada paragraf ini, ide pokoknya terletak di awal paragraf dan sudah Bu Guru berikan tanda cetak tebal. Jadi, paragraf seperti ini kita sebut dengan paragraf deduktif. Selanjutnya, silakan anak-anak perhatikan paragraf yang terdapat pada kotak biru ini. Pada paragraf ini, ide pokoknya terletak di akhir paragraf dan ide pokok bersifat khusus karena merupakan kesimpulan atau rangkuman dari apa yang telah dijelaskan di awal. Maka, paragraf ini kita sebut dengan paragraf induktif. Bagaimana dengan paragraf yang ini? Coba anak-anak perhatikan contoh paragraf yang ada di dalam kotak berwarna ungu ini. Pada paragraf ini, ide pokok terletak di bagian awal dan juga di bagian akhir paragraf. Ide pokok yang ada di awal bersifat umum dan ide pokok yang ada di akhir paragraf merupakan pengulangan dari ide pokok yang ada di awal. Paragraf seperti ini kita sebut dengan paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Jadi, kita dapat menyimpulkan di sini bahwa cara menentukan ide pokok ada dua cara. Yang pertama, jika paragraf memiliki kalimat utama, maka kita menentukan ide pokoknya dengan cara mengambil isi kalimat utama. Sedangkan, jika paragraf tidak memiliki kalimat utama, kita ambil ide pokoknya dengan cara menyimpulkan isi paragraf tersebut. Ya, anak-anak, mudah bukan menentukan ide pokok sebuah paragraf? Nah, kalau sudah paham, sekarang Bu Guru akan memberikan anak-anak sebuah tugas. Nah, tugas ini sudah tersedia di modul anak-anak ya. Caranya adalah anak-anak baca bacaannya dengan saksama, kemudian anak-anak tuliskan ide pokok pada paragraf pertama pada diagram yang ada di sebelah kiri, dan ide pokok pada paragraf kedua, anak-anak tuliskan pada diagram yang ada di sebelah kanan. Mudah bukan? Selamat mengerjakan tugas. Anak-anak yang Bu Guru kasihi dan Bu Guru sayangi, Bu Guru ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sampai jumpa.